mengenal 10 desa paling unik di Indonesia yang ceritanya bukan cuma bikin tercengang, tapi juga membuka wawasan kita tentang bagaimana manusia bisa beradaptasi dengan lingkungan dan kepercayaan mereka. Penasaran desa mana aja yang masuk daftar? Yuk langsung aja kita mulai. Nomor 10, desa yang hujan setiap sore, Kuatisore, Papua. Kalau Bogor disebut kota hujan, maka desa Kuatisore di Kabupaten Nabire, Papua bisa dibilang lebih ekstrim lagi. Di sini, hujan hampir selalu turun di sore hari, bahkan saat musim kemarau sekalipun. Fenomena ini membuat masyarakat lokal sering bercanda bahwa Kuatisore berasal dari kata khawatir sore, karena setiap warga sudah tahu akan basah-basahan menjelang malam. Desa ini terletak di kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih, sebuah surga laut yang terkenal dengan hiu paus raksasanya. Jadi, meskipun hujan menjadi rutinitas, Kuatisore tetap ramai dikunjungi wisatawan. Para peneliti menyebut fenomena hujan sore ini terjadi karena letaknya di pesisir teluk dengan kelembapan tinggi, sehingga awan mudah terbentuk dan mengguyur hujan di waktu yang hampir sama setiap hari. Bagi warga, hujan sore bukan penghalang, malah sudah jadi bagian hidup. Mereka beraktivitas seperti biasa di pagi hari, lalu bersiap-siap saat langit mulai gelap di sore menjelang. Suasana desa pun terasa segar, jalanan selalu bersih, dan udara bebas polusi karena kendaraan bermotor jarang digunakan. Jadi, meski bikin repot, hujan sore justru menjaga ekosistem Kuatisore tetap alami. Nomor 9, desa yang menolak teknologi modern, Desa Suku Baduy. Desa Suku Baduy yang terletak di Pegunungan Lebak, Banten, dikenal sebagai salah satu komunitas paling unik di Indonesia karena kehidupan mereka yang nyaris bebas dari modernisasi. Mereka secara tegas menolak teknologi seperti listrik, kendaraan bermotor, dan ponsel, memilih hidup sederhana sesuai ajaran leluhur. Bahkan konon, pesawat dilarang melintas di atas wilayah Baduy, terutama di kawasan Baduy Dalam, di mana segala bentuk teknologi, termasuk kamera digital, dilarang keras. Akibatnya, kita tidak bisa benar-benar melihat seperti apa perkampungan mereka kecuali datang langsung ke sana. Rumah-rumah Baduy dibangun dari kayu dan bambu dengan atap rumbia, sementara pakaian tradisional menjadi identitas kuat mereka. Baduy Dalam memakai kain putih polos sebagai simbol kesucian dan keterikatan pada adat. Salah satu keunikan paling menonjol adalah jembatan pohon yang menghubungkan daerah sulit dijangkau. Jembatan-jembatan ini dibuat dari batang pohon yang ditanam dan diikat sedemikian rupa hingga kuat menahan beban, menjadi akses vital melintasi sungai dan lembah. Selain fungsi praktis, jembatan ini juga menunjukkan harmoni Baduy dengan alam, menggunakan bahan alami tanpa merusak lingkungan sekitar. Selain itu, masyarakat Baduy menjalankan sistem sosial dan ekonomi yang khas. Mereka hidup bergotong royong, bercocok tanam secara tradisional, dan mematuhi aturan adat yang mengatur hampir setiap aspek kehidupan, mulai dari pernikahan hingga pembagian tanah. Hidup tanpa uang modern dan teknologi membuat mereka mandiri sekaligus selaras dengan alam. Keunikan ini menjadikan desa suku Baduy sebagai daya tarik budaya sekaligus pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga keseimbangan hidup dengan alam. 8. Desa dengan tradisi kawin colong, Kemiren, Banyuwangi. Di desa Kemiren, Banyuwangi, hidup masyarakat suku Using yang masih memegang teguh tradisi leluhur mereka. Salah satu yang paling terkenal adalah kawin colong atau kawin lari. Tradisi ini menjadi jalan keluar bagi pasangan muda yang cintanya tidak direstui orang tua. Alih-alih dipandang sebagai aib, kawin colong justru dianggap sah menurut adat. Setelah pasangan kabur bersama, keluarga besar biasanya akan menggelar musyawarah dan akhirnya menikahkan mereka secara resmi demi menjaga kehormatan kedua pihak. Prosesi kawin colong biasanya dilakukan dengan cara sederhana. Pihak laki-laki membawa kabur calon istri ke rumah kerabatnya, lalu mengutus seorang perantara untuk memberitahu keluarga perempuan. Dalam waktu singkat, keluarga kedua belah pihak akan bertemu, membicarakan masalah, dan mencari jalan keluar. Hasilnya hampir selalu sama. Pernikahan tetap harus dilaksanakan.
Jadi, kawin colong bukan sekadar pelarian, melainkan sebuah mekanisme adat yang diakui secara sosial. Hingga kini tradisi kawin colong masih ada meski tidak sesering dulu. Tradisi ini bahkan sering dijadikan bahan kajian antropologi karena menunjukkan cara unik masyarakat suku Using dalam mengatur hubungan sosial dan pernikahan. Nomor 7, desa yang tidak mengubur jenazah. Trunyan, Bali. Di tepi Danau Batur, Bali ada sebuah desa yang bikin banyak orang merinding sekaligus penasaran. Desa Trunyan. Di sini, orang yang meninggal tidak dikubur atau dikremasi seperti tradisi Hindu pada umumnya. Mayat mereka justru diletakkan begitu saja di tanah, tepat di bawah pohon besar bernama Tarumenyan. Anehnya, meskipun ada banyak jenazah yang dibiarkan terbuka, tidak ada bau busuk sama sekali. Rahasianya ada pada pohon Tarumenyan tadi yang mengeluarkan aroma harum alami seperti dupa sehingga mampu menetralisir bau mayat. Bahkan dari situlah nama Trunyan berasal, gabungan kata taru pohon dan menyan wewangian. Buat wisatawan, menuju lokasi pemakaman ini harus naik perahu menyeberangi Danau Batur. Begitu sampai, suasananya bikin bulu kuduk berdiri. Sunyi, sakral, dengan tulang belulang manusia tersusun rapi di sekitar area. Bagi warga Trunyan, ini bukan sesuatu yang menyeramkan, tapi tradisi turun-temurun yang dianggap sebagai bentuk penghormatan terakhir pada leluhur. Nomor 6, desa dengan rumah-rumah tanpa paku, Wae Rebu, Flores. Di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut tersembunyi sebuah desa kecil bernama Wae Rebu yang sering dijuluki desa di atas awan. Desa ini terkenal karena rumah tradisionalnya yang disebut Mbaruniang. Uniknya, rumah-rumah berbentuk kerucut itu dibangun tanpa menggunakan paku besi sama sekali. Semua sambungan kayu hanya diikat dengan rotan dan tali dari serat alam. Walau sederhana, konstruksi ini justru sangat kuat, mampu bertahan puluhan tahun bahkan diterpa angin kencang khas pegunungan Flores. Mbaruniang punya struktur 5 lantai. Lantai pertama dipakai untuk tempat tinggal keluarga, sementara lantai kedua hingga keempat difungsikan sebagai lumbung untuk menyimpan padi, jagung, kopi, dan bahan makanan lain. Lantai kelima dianggap paling sakral, khusus untuk benda-benda pusaka dan simbol leluhur. Arsitektur unik ini menunjukkan betapa cerdasnya nenek moyang Wae Rebu dalam menggabungkan fungsi, budaya, dan kepercayaan dalam satu bangunan. Keindahan Wae Rebu bukan hanya soal rumahnya, tapi juga pemandangan alam di sekitarnya. Untuk mencapainya, pengunjung harus trekking selama 3-4 jam melewati hutan tropis yang masih sangat alami. Begitu sampai, suasana desa yang dikelilingi kabut membuat pengunjung seakan masuk ke dunia lain. Tak heran UNESCO menetapkan Mbaruniang sebagai warisan budaya dunia pada 2012. Desa ini pun semakin ramai dikunjungi wisatawan dari dalam maupun luar negeri. 5. Desa dengan warga berkaki dan bertangan mirip kepiting. Ulu Tawe, Sulawesi Selatan. Di Dusun Ulu Tawe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, banyak warganya memiliki kondisi fisik yang unik. Tangan dan kaki berbentuk mirip capit kepiting. Mereka hanya memiliki 3 jari dengan telapak yang terbelah. Kondisi medis ini dikenal dengan istilah ektrodaktili, sebuah kelainan genetik langka. Kasusnya cukup banyak di Ulu Tawe, sehingga hampir setiap keluarga memiliki anggota dengan ciri serupa. Secara medis, kemungkinan besar kondisi ini dipicu oleh faktor genetik dan diperparah oleh perkawinan antar kerabat yang masih umum di desa tersebut. Namun dari sisi kepercayaan lokal, warga percaya ini adalah bentuk kutukan akibat leluhur yang melanggar aturan adat. Sayangnya, karena minimnya edukasi kesehatan dan kurangnya penelitian, penderita sering dijauhi dan dianggap berbeda. Meski demikian, beberapa aktivis sosial berusaha mendampingi warga agar tetap percaya diri dan mendapat perhatian medis. Nomor 4,
Suku bermata biru, asli Indonesia, Buton, Sulawesi Tenggara. Jika di Lamno, Aceh, sebagian warganya bermata biru atau coklat karena merupakan keturunan bangsa Portugis yang pernah singgah ratusan tahun lalu, maka berbeda halnya dengan masyarakat di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Di sana, fenomena mata biru muncul bukan karena pengaruh keturunan asing, melainkan murni faktor genetik alami. Keunikan ini membuat banyak orang tercengang, sebab mata biru terang yang biasanya identik dengan orang Eropa justru ditemukan pada wajah-wajah asli Indonesia. Fenomena langka ini bukan karena lensa kontak atau perkawinan silang, melainkan bawaan genetik yang diwariskan turun-temurun di kalangan warga Buton. Menurut para ahli, kondisi unik ini disebut Waardenburg Syndrome, kelainan genetik langka yang bisa memengaruhi pigmen warna mata, rambut, bahkan kulit. Namun, di Buton, fenomena ini dianggap sebagai sesuatu yang istimewa, seolah menjadi identitas khas masyarakat setempat. 3. Desa yang warganya menolak kasur, Dusun Kasuran, Sleman. Ada satu dusun kecil di Sleman, Yogyakarta yang warganya tidak tidur di atas kasur. Namanya Dusun Kasuran. Sejak dulu hingga sekarang, hampir semua penduduk memilih tidur di atas dipan bambu atau tikar pandan. Larangan menggunakan kasur konon berasal dari cerita sejarah ketika Sunan Kalijaga sedang berdakwah. Dikisahkan beliau pernah singgah di dusun ini, diberi kasur untuk beristirahat, lalu ketika bangun justru berpesan agar warga tidak lagi memakai kasur. Sejak itu, aturan tak tertulis tersebut dipatuhi turun-temurun. Bahkan mereka percaya bahwa orang yang melanggar bisa mendapat musibah, mulai dari sakit, kerasukan, hingga mengalami kejadian aneh. Banyak kisah diceritakan, termasuk pengalaman para pendatang yang mencoba tidur dengan kasur, lalu mengalami gangguan supranatural. Karena itulah, masyarakat lebih memilih tetap berpegang teguh pada pesan leluhur. Uniknya, kebiasaan tidur di dipan atau tikar ternyata memberi manfaat kesehatan. Dokter menyebut tidur di permukaan keras bisa menjaga postur tubuh lebih baik dan mencegah nyeri punggung. Jadi tanpa disadari, kebiasaan warga Kasuran bukan hanya melestarikan tradisi, tapi juga memberi efek positif untuk tubuh mereka. 2. Desa yang membuat rumah dari kotoran sapi, Sade, Lombok. Desa Sade di Lombok memiliki rumah adat yang unik karena dibangun dari bahan-bahan alami khas. Atap rumah terbuat dari ilalang, dan setiap rumah dibangun di atas pondasi batu rendah untuk melindungi dari air hujan. Lantai rumah adat di Desa Sade Lombok punya tradisi unik yang mungkin terdengar tak biasa. Warga setempat terbiasa melulur lantai rumah dengan kotoran sapi atau kerbau, sebuah kebiasaan turun-temurun yang diyakini membuat rumah terasa lebih bersih. Menurut kepercayaan masyarakat, rumah yang belum dilumuri kotoran ternak belum dianggap benar-benar layak huni. Selain faktor kepercayaan, tradisi ini ternyata juga punya manfaat praktis. Lantai rumah di Desa Sade umumnya terbuat dari tanah sehingga mudah retak dan berdebu. Dengan melapisinya menggunakan kotoran ternak, lantai menjadi lebih padat, tidak mudah pecah, dan debunya berkurang. Biasanya, pelapisan ini dilakukan secara berkala setiap 4-5 bulan sekali. Hasilnya, lantai rumah tetap kuat, bersih, dan tidak menimbulkan debu yang mengganggu. Jadi, meskipun terdengar aneh bagi orang luar, tradisi melulur lantai dengan kotoran ternak ini justru menunjukkan kearifan lokal masyarakat Sade dalam menjaga rumah mereka tetap nyaman untuk ditempati. 1. Desa dengan camilan dari tanah, Tuban, Jawa Timur. Di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, ada kebiasaan unik yang bikin orang luar geleng-geleng kepala. Warganya punya camilan yang gak biasa, tanah panggang, atau yang dikenal dengan nama ampo. Proses membuat ampo terbilang sederhana, tapi unik. Tanah liat bersih dipilih, lalu ditumbuk, dibentuk memanjang dengan pisau bambu, kemudian dipanggang di atas tungku. Setelah matang, jadilah camilan berwarna coklat keabu-abuan yang teksturnya renyah dan rasa mirip bubur sumsum tanpa bumbu. Tradisi ngemil tanah ini sudah turun-temurun. Bagi masyarakat Tuban, ampo dipercaya punya khasiat, seperti meredakan sakit perut,
menghilangkan stres, hingga dipercaya bisa membuat kulit bayi dalam kandungan jadi lebih halus bila dikonsumsi ibu hamil.